Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara kita TGD Podcast bersama bintang tamu kita selanjutnya. Boleh diperkenalkan dirinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hairani, mahasiswa lulusan Program Studi Sistem Informasi tahun ajaran 2019-2020. Ida Hairani kita panggil apa nih biar lebih akrab lagi? Rani boleh? Rani. Oke Rani sekarang tinggal di mana? Sekarang lagi di Medan. Di Medan. Alamat tinggal asalnya dulu di mana? Asal Batubara. Jauh ya dari Batubara. Dari Batubara kuliah ke Akademik Triguna Dharma. Itu dari mana sih tahu Akademik Triguna Dharma? Kemarin kan sempat coba-coba di Universitas Negeri nih, tapi nggak lulus gitu. Terus karena masih di Medan juga, terus waktunya juga mepet kan, nyari kampus yang masih buka pendaftaran. Kebetulan kan STM Triguna Dharma ini buka pendaftaran sampai gelombang 3, jadi masih ada kemungkinan untuk Rani daftar gitu. Kebetulan juga ada program studi yang sesuai sama Rani gitu. Dari sekian banyak kampus swasta di Medan, kan banyak tuh, ada beberapa bahkan puluhan sampai ratusan kampus swasta di Medan. Kenapa pilih Akademik Triguna Dharma? Ya, jadi waktu memilih kampus tuh Rani terjun langsung ke kampus-kampus, datang ke kampus-kampus untuk ngebandingin kan. Jadi Rani ada di kampus A, bukan STM Triguna Dharma. Waktu itu mereka bilang program studinya masih akreditasinya tuh masih C. Kemudian harganya juga lumayan lebih tinggi daripada di sini gitu. Terus ketika Rani datang ke sini, Rani tanya-tanya juga biaya kuliahnya itu ternyata relatif lebih murah. Terus Rani lihat, wow, gedungnya juga bagus gitu kan. Pertama kali kita kan ke front office kan, Rani lihat tuh bangunannya bagus. Terus kebetulan juga katanya program studinya udah B akreditasinya gitu. Terus sih. Rani kuliah di Akademik Triguna Dharma itu ambil jurusan apa? Sistem informasi. Sistem informasi. Jadi dari sekian banyak jurusan yang ada di sini, ada jurusan S1, ada sistem informasi, sistem komputer, D3-nya manajemen informatika, lalu untuk teknik komputer. Kenapa dari beberapa jurusan itu yang diambil sistem informasi? Ya, jadi waktu daftar kan diminta brosur tuh. Di situ dijelaskan juga mata kuliah dari masing-masing jurusan. Nah, kebetulan program studi sistem informasi ini yang cocok dengan basic Rani sebelumnya di sekolah rekayasa. Waktu itu Rani ngambil jurusan rekayasa perangkat lunak. Jadi sebelumnya ambil SMK jurusan rekayasa perangkat lunak ya. Satu aliran tuh ya, ambil rekayasa perangkat lunak. Lalu untuk Rani selama berkuliah, belajar, mengajar, mungkin sama teman-temannya juga. Kegiatan apa saja sih yang dilakukan Rani selain itu? Kalau kegiatan masih sama dengan mahasiswa pada umumnya, kuliah, terus ikut organisasi pasti. Rani selama kuliah ngikutin organisasi. Dari semester 1 sampai semester 3 itu fokus dengan publishing club. Kemudian Rani di semester selanjutnya fokus dengan lembaga dakwah kampus. Kalau di STM Triguna Dharma sendiri lembaga dakwah kampus Irmasri. Terus di semester akhir juga Rani tuh sambil kerja gitu. Karena kan semester akhir perkuliahan sudah mulai berkurang mata kuliahnya. Jadi Rani ngeliat kayaknya ada waktu luang lebih banyak gitu. Dan Rani juga pengen coba keluar dari zona nyaman gitu. Jadi Rani coba kerja cari waktu sih. Tadi ambil organisasi UKM Publishing ya, dan LDK ya, LDK. Kan banyak tuh UKM yang ada di Akademik Triguna Dharma yang bisa diikutin di sini. Kenapa ambil dua itu? Itu kenapa sih? Terus apa aja sih yang dilakukan di organisasi atau UKM itu? Ya, jadi kalau Publishing Club, Rani ngikutin itu karena Rani senang desain. Di Publishing Club itu kan kegiatan-kegiatannya fokusnya itu ke desain grafis. Kalau di LDK sendiri, ya karena kalau tidak dengan masuk dengan LDK, ilmu agama itu sedikit
wadah ilmu agama itu sedikit Rani dapatkan kalau hanya mengharapkan dari mata kuliah. Sementara selama perkuliahan itu cuma ada satu semester, Iya. gitu untuk mata kuliah agama kan. Jadi memilih lembaga dakwah kampus, gitu. Kecepatan Dukungan apa saja yang diberikan oleh kampus untuk kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa itu? Ya, jadi pastinya kampus sangat mendukung kegiatan-kegiatan mahasiswa, khususnya untuk yang mau berorganisasi ya kan. Kalau dari pengalaman Rani selama ngikutin publishing club sama lembaga dakwah kampus itu, kampus selalu menyediakan fasilitas baik itu tempat, kayak komputer untuk ngedesain gitu. Terus juga dana-dana kalau ngadain kegiatan, itu sih salah satu contoh dukungan dari kampus gitu. Sangat mendukung banget. Itu kita bayar lagi atau si anggota tuh bayar lagi atau gimana? Enggak ada dipungut biaya sama sekali kalau kita mau ikut organisasi ataupun klub-klub di kampus ini gitu. Jadi untuk UKM seluruh kampus itu free ya, gratis ya, Iya. didanai oleh kampus itu sendiri juga fasilitasnya. Oke, selama berkuliah, selama ikut organisasi, apa saja prestasi yang udah didapatkan oleh Ida? Misalkan ikut lomba apa, atau pernah ikut olimpiade apa, seperti itu. Ya, jadi selama masa perkuliahan, Rani pernah ngikutin perlombaan di bidang desain grafis, gitu kan. Memang itu basically, memang itu yang disukai ya untuk Rani ya. Iya, Rani senangnya desain. Selama dalam kegiatan itu, apa saja yang udah diberikan Rani ke lingkungan? Dari kuliah di sini, dari organisasi publishing, dari organisasi LDK, apa saja yang udah diberikan Rani ke lingkungan Rani? Yang Rani diberikan untuk lingkungan Rani terutama di organisasi yang pasti orang-orang yang rela waktunya untuk dipakai khusus untuk organisasi itu gitu. Jadi selain dengan waktu juga pasti kita dibutuhkan pikiran-pikiran yang ide-ide atau pikiran-pikiran yang baik untuk memajukan organisasi tersebut gitu sih. Dan selama mengikuti organisasi selalu berusaha untuk itu. Jadi banyak kegiatan yang udah Rani lakuin ya, dari kuliah, organisasi, untuk lingkungan, untuk kampus. Selama itu Rani bekerja nggak? Selama perkuliahan Rani kerja di semester akhir. Udah semester 7 Rani baru ngambil kerja. Karena kan ketika semester akhir perkuliahan itu jam perkuliahannya mulai berkurang. Nah, jadi Rani ngelihat ada peluang untuk bekerja pengen keluar dari zona nyaman seperti yang Rani bilang tadi. Dan Rani kerja juga gitu. Kerjanya kebetulan kerjanya itu setelah jam perkuliahan. Part-time ya berarti ya, part-time. Gimana sih cara ngatur waktunya Rani bisa bekerja dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya itu? Ya, jadi sebelum memutuskan untuk bekerja, Rani juga harus sudah tahu dulu kerjaan seperti apa yang harus Rani hadapi gitu kan. Rani juga harus tahu waktunya. Nah, kebetulan memang sebelum bekerja ada yang nawarin Rani kerja gitu. Dia sudah jelasin juga kalau jam kerjanya itu dari jam 2 sampai jam 9 gitu. Nah, kalau jam perkuliahan itu kan dari jam 8 sampai jam 1 paling lama. Nah, otomatis kalau dibilang kiat-kiat khusus untuk mengatur waktu sih nggak ada ya. Soalnya memang udah waktunya ini sendiri, beres sendiri gitu. Rani setelah lulus dari STMIK di Gunadarma dan menyandang gelar sarjana komputer ya, Rani sudah dapat bekerja atau gimana? Jadi Rani tuh sidang di bulan Mei gitu. Nah, jadi di situ kan Rani udah bekerja waktu kuliah, terus Rani resign. Waktu itu karena takut kan masa pandemi, jadi resign pulang kampung. Terus ada tawaran kerja itu di Sanggar Origami, Rani bagian administrasi. Kemudian 1 bulan kerja, Rani ditawarin juga kerja lagi, kerja di tempat lain, di bagian admin juga. Itu merupakan usaha dosen kita sendiri di STMIK di Gunadarma ini. Nah, kemudian nggak lama karena
ada rencana ingin lanjutin S2 kemarin, jadi Rani resign lagi gitu. Nah, udah terlanjur resign, ternyata ada kendala di keluarga gitu, jadi nggak jadi S2 dan sekarang balik lagi ke pekerjaan lama yang sebelumnya di Sandal Origami gitu. Setelah lulus dan selama menjalani perkuliahan dulu dari semester 1 sampai dengan semester 8, kurang lebih 3,5 sampai dengan 4 tahun, gimana penilaian Rani tentang kampus ini, tentang dosen-dosennya, tentang pegawainya? Ya, pertama tentang dosen ya. Rani akui bahwa di sini banyak dosen-dosen yang luar biasa, pinter-pinter gitu. Pastilah pinter ya kan, kalau nggak pinter gimana ceritanya gitu. Ya, pertama penilaian untuk dosen itu Rani akuin memang dosen di Tri Gunadarma ini memang dosen-dosen yang luar biasa gitu. Baik dari cara mengajarnya atau dari segi karirnya gitu. Ada yang dosen sekaligus pengusaha juga gitu kan. Hebat-hebat sih menurut Rani gitu. Terus untuk kampus juga Rani cukup ngerasa terkesan. Kenapa dibilang terkesan? Jarang loh ada kampus, ini menurut Rani pribadi ya, jarang loh ada kampus yang dosennya itu kebanyakan kalau ngajar bukan hanya ngasih materi terus cari sendiri gitu, enggak sih, jarang kan kita temuin kampus kayak gitu. Jadi Rani sih ngerasainnya kayak ya kalau diajarin ngerasa kayak balik sekolah lagi, memang diajarin full diajarin, benar-benar dibimbing ya, benar-benar dibimbing gitu. Karena kan sewaktu sekolah tuh pikiran mindset di siswa itu kalau kuliah kita dikasih materi cari sendiri, cari data sendiri, berkembang sendiri. Memang harusnya seperti itu jiwa seorang mahasiswa gitu kan. Tapi yang Rani rasakan di sini dosennya juga membimbing mahasiswanya sampai selesai gitu, tidak hanya seperti itu gitu. Itu sih kayak ngerasa masih disekolahkan gitu. Gitu sih poin plusnya untuk Rani pribadi. Gimana dengan penilaian tentang pegawai yang di sini? Pegawai sejauh ini Rani nggak rasakan sih pegawainya ramah-ramah ya. Terus memang mungkin ada sedikit yang cuek, tapi itu karakter orang masing-masing gitu. Dimanapun kita kuliah pasti ada kita temukan orang-orang yang seperti itu. Tapi Rani sih lebih dominan menemui pegawai-pegawai yang ramah gitu di STM Tri Gunadarma ini. Jadi cukup nyaman ya, baik perkuliahannya, pengurusan segala macam administrasinya. Ya, benar. Dari pihak perkuliahan atau pihak kampusnya sendiri itu susah nggak sih untuk mahasiswanya bisa kerja sekaligus kuliah dari yang udah Rani alami selama ini? Ya, jadi kan perkuliahan itu kebetulan dari pagi, ya, paruh waktu dari jam setengah hari, dari jam 8 sampai jam 2, dari jam 8 sampai jam setengah 1, kemudian kerjanya jam 2 sampai jam setengah 9. Jadi nggak ada bentrok waktu antara kuliah sama kerja gitu. Jadi lancar-lancar aja selama ini ya. Alhamdulillah. Kita dengar juga informasi untuk Rani bahwa Rani ini mahasiswa terbaik satu jurusan sistem informasi tahun ajaran 2019-2020. Benar ya? Ya, benar. Gimana sih perasaannya waktu dinobatkan menjadi mahasiswa terbaik satu? Bukan nggak sedikit itu orangnya atau mahasiswanya. Apa yang dirasakan Rani? Ya, yang pasti ada rasa bahagia tersendiri gitu kan. Ngerasa kayak jadi spesial seketika gitu. Tapi perlu diketahui juga bahwa menjadi mahasiswa terbaik itu belum tentu paling baik gitu kan. Rani sadarin juga bahwasanya banyak teman-teman yang lain mungkin lebih layak daripada Rani atau sama layaknya kayak Rani untuk menyandang status mahasiswa terbaik ini gitu kan. Cuman memang kesempatannya untuk Rani gitu. Kali ini untuk Rani gitu kan. Ya pasti perasaannya bahagia gitu. Menyangka nggak selama ini bisa menjadi mahasiswa terbaik? Kalau dibilang menyangka sih 50-50 ya Kak perasaannya. Tapi kalau dibilang sempat kepikiran ada gitu.
Terus juga kayak teman-teman bilang kan, iya Rani IPK-nya tinggi gitu kan, pasti mahasiswa terbaik nih gitu. Cuman ya karena teman-teman bilang kayak gitu sempat terbesit dan ngebayangin, oh masa sih gitu, gimana ya kalau beneran jadi mahasiswa terbaik. Cuman dengan hal-hal tersebut bukan berarti Rani harus menaruh harapan besar gitu. Rani juga takut ketika udah berharap besar tiba-tiba nggak kecapai gitu kan. Cuman ya itu jadi motivasi tersendiri untuk Rani. Selain itu, motivasi terbesar Rani selama ini bisa belajar dengan giat, memang ingin ya jadi mahasiswa terbaik. Siapa sih yang nggak ingin ya jadi mahasiswa terbaik? Motivasi terbesarnya itu apa? Yang pasti motivasi terbesar adalah kedua orang tua gitu kan. Memang terdengarnya sedikit klasik gitu, tapi memang Rani sendiri ngerasain bahwa ketika kita menjadikan orang tua itu motivasi, dampaknya dampak positifnya itu begitu terasa gitu. Ketika Rani tahu bahwa orang tua Rani bekerja keras untuk menghidupi Rani, untuk memfasilitasi pendidikan Rani, maka Rani juga harus berusaha gimana caranya Rani bisa belajar dengan bagus dan Rani ingin mereka merasa diistimewakan gitu. Ibaratnya mereka itu adalah tim di balik layar gitu. Rani lah yang berperan. Ketika Rani berhasil, maka mereka juga bakal ngerasa berhasil. Kalau boleh tahu Rani berapa bersaudara? 4 bersaudara, Rani anak kedua, 3 laki-laki, Rani perempuan. Seperti masih ada adiknya ya? Iya. Dari keluarga, pendukung dari keluarga itu apa sih? Dukungan dari keluarganya itu apa? Dukungan dari keluarga apa? Yang pasti nasihat-nasihat orang tua itu pasti penting, kemudian doa orang tua juga. Setiap mau mulai perkuliahan, sebelum perkuliahan, sejak sekolah gitu sampai kuliah juga Rani selalu minta doa orang tua. Dari ya pokoknya selama kuliah tuh minta doa orang tua aja, itu sangat penting sih. Dari sekian banyak pesan dari orang tua, pesan apa yang paling Rani ingat yang menjadi motivasi terbesar Rani? Jadi pesan yang paling Rani ingat itu, jadi dulu sebelum Rani masuk kuliah, tapi udah daftar nih, kan abang Rani wisuda tuh, jadi orang tua Rani hadir. Nah di situ juga ada pengumuman mahasiswa terbaik gitu kan. Terus mama Rani sampai rumah bilang gini, mama gak bayangin kalau seandainya suatu saat anak mama yang di situ gitu. Jadi itu terbesit dalam hati Rani, oh berarti itu tugas Rani gitu, itu maunya mama Rani gitu. Dari abang atau dari adiknya ada nggak kata-kata yang disampaikan ke Rani atau Rani lah menjadi kakak dari 2 adik, apa yang disampaikan Rani ke adik? Yang Rani sampaikan Rani selalu bilang bahwasanya senangi aja gitu belajar, karena kalau kita anggap belajar itu sebuah beban, maka kita belum tentu bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Itu sih pesan Rani ketika mereka bilang Cie jadi mahasiswa terbaik, ajarin gitu kan. Ya Rani cuma bilang itu sih, senangin aja belajarnya gitu, cari cara sendiri, enjoy aja. Terus yang mereka sampaikan ke Rani itu apa? Ya mereka bilang selamat aja gitu. Selamat ya gitu, udah jadi mahasiswa terbaik Cie, udah banggain keluarga gitu aja sih Kak. Oke, untuk ini khusus Rani ya. Kalau misalkan kehidupan Rani ada kedua orang tua Rani, ada keluarga Rani, apa yang ingin Rani sampaikan ke mereka? Boleh disampaikan sekarang. Ya, jadi yang Rani ingin sampaikan adalah menjadi mahasiswa terbaik itu merupakan mimpi Rani, salah satu dari mimpi-mimpi kecil Rani. Yang motivasi terbesarnya itu adalah orang tua Rani sendiri gitu. Rani menjadi seperti ini karena keinginan Rani untuk membahagiakan mereka gitu. Jadi tidak ada alasan lain selain mereka seperti itu. Jadi gelar mahasiswa terbaik itu Rani persembahkan untuk mereka. Boleh ucapkan rasa terima kasih ke orang tuanya. Ya, Rani ucapkan terima kasih kepada Mama dan Ayah Rani yang sudah membantu Rani
sampai selesai kuliah, terus selalu doain Rani sampai Rani juga menyandang prestasi menjadi mahasiswa terbaik gitu. Untuk pesan ke teman-temannya, untuk ke seluruh mahasiswa-mahasiswi dan adik-adik juniornya, boleh disampaikan pesan dari Rani untuk mereka biar menjadi motivasi mereka. Motivasi untuk teman-teman yang masih kuliah tuh, yang selalu Rani ingat yang selalu jadi acuan Rani itu adalah jalanin perkuliahan ini sebagai bentuk ibadah kita gitu. Ketika kita menganggap belajar itu adalah sebuah ibadah, maka juga yang menjadi patokan kita pasti Allah gitu kan. Kita akan diberikan nilai pahala sama Allah setiap langkah kita, dari misalnya kayak Rani ke kos terus sampai di kampus, setiap langkahnya dinilai pahala gitu. Dan juga ketika kita menganggap segala kegiatan perkuliahan kita itu adalah bentuk ibadah, Allah akan mudahkan segala urusan kita gitu. Nah, dan yang paling penting itu juga bukan hanya beribadah ya, menganggap ibadah ya, tapi juga dengan belajar keras gitu. Kurangin waktu mainnya gitu. Kalau memang kita ingin merasa memiliki keinginan untuk lebih baik dari teman-teman kita yang lain gitu, artinya kita juga harus melakukan usaha yang lebih baik dari teman-teman kita gitu. Kita harus melakukan treatment khusus gitu. Ya, belajar keras, berdoa paling penting juga gitu sih. Dan yang sering Rani lakukan juga sih selama perkuliahan itu, cari motivasi dari teman-teman yang udah, misalnya kayak Rani pengen jadi mahasiswa terbaik nih, maka Rani harus cari motivasi dari teman-teman yang sebelumnya juga udah menyandang gelar mahasiswa terbaik di kampus-kampus yang lain gitu. Nah, Rani tuh sering ngeliat podcast juga dari Universitas Indonesia mahasiswa terbaiknya. Nah, di situ juga banyak motivasi gitu. Jadi kiat-kiat yang diberikan juga kita harus ikutin gitu, selagi itu cocok sih. Kata terakhir yang ingin Rani sampaikan ke seluruh teman-temannya, boleh diucapkan. Kata-kata terakhir untuk teman-teman yang udah kuliah, teman-teman misalkan ya satu kelas itu organisasi itu. Oke, Terima kasih. ya. Khusus untuk teman-teman organisasi, terutama lembaga dakwah kampus, Rani ucapkan terima kasih karena selain menjadi tempat berbagi ilmu, juga menjadi teman cerita Rani, terus menjadi tempat Rani meminta solusi setiap ada masalah perkuliahan gitu kan. Terus Rani ucapkan terima kasih. Kemudian untuk teman-teman satu kelas Rani selama perkuliahan, Rani itu di kelas ya 1, Rani ucapkan selamat atas gelar sarjananya. Semoga mendapatkan pekerjaan atau menjadi seorang pengusaha yang sukses ke depannya gitu. Jadi berdasarkan pengalaman Rani ini ya, Rani ingin sampaikan untuk adik-adik yang mungkin masih bingung nih mau kuliah di mana gitu, nggak perlu ragu untuk segera daftar di STM Negeri Gunadarma gitu. Karena jujur dari Rani pribadi sendiri sih memang STM Negeri Gunadarma ini keren gitu, Luar biasa. ya, luar biasa. Sekian podcast kita hari ini. Silakan menunggu podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.